Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeliana akan menjelaskan poin pertama, yaitu 1. Pengertian sistem jaringan di perpustakaan. Jaringan perpustakaan adalah organisasi formal terdiri dari anggota perpustakaan yang memiliki beberapa tujuan bersama dan mewujudkan tujuan melalui ketergantungan pada teknologi komputer dan telekomunikasi. 2. Badan yang bergerak dalam bidang pengelolaan informasi, yaitu 1. Pusat rekod adalah suatu dokumen yang diciptakan dan dibuat oleh badan kooperasi lembaga keluarga perorangan dalam menjalankan fungsi dan aktivitasnya. Contoh KTP, KK, KTM mahasiswa dalam perguruan tinggi. 2. Depo arsip, yaitu lembaga penyimpanan arsip. 3. Clearing house, yaitu badan yang mengumpulkan dan mencatat hasil penelitian dan mengembangkan serta aktivitas lain yang sedang dikerjakan, direncanakan, sedang berjalan, masih berlangsung atau sudah selesai, serta menyediakan dokumen yang berasal dari aktivitas tersebut. 4. Analisa informasi adalah pusat dokumentasi secara khusus bekerja sama dengan pusat penelitian. 5. Pusat informasi adalah badan yang menyebarkan informasi seperti bagian dari pusat bibliografi, biro penyelidikan, dan pusat dokumentasi yang memberikan layanan informasi mengenai buku atau subjek. 6. Pusat referal adalah sebuah lembaga yang mengarahkan pemakai terutama peneliti pada sumber-sumber dan informasi sesuai dengan perpustakaan. 7. Bank data yaitu bertugas mengumpulkan, menyusun, menyimpan data numerik yang dapat digunakan bila mana diperlukan dalam subjek tertentu. 8. Museum yaitu tempat koleksi barang-barang bersejarah. 3. Komponen jaringan informasi. 1. Rencana kerjasama. 2. Tingkat jasa peserta. 3. Sistem komunikasi antar sampul. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zilfi. Baik, saya Zilfi Ozefa akan melanjutkan materi dari Yeliana. Poin yang keempat yaitu D. Jaringan dokumentasi dan informasi di Indonesia. Keberadaan suatu dokumentasi dan perpustakaan hukum baik merupakan syarat mutlak untuk melakukan pembinaan hukum di Indonesia. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional bertujuan untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegritas di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan, serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum dan meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Poin yang E yaitu jenis dan kendala-kendalanya yaitu: yang pertama, kurang tersedianya sarana dan prasarana terhadap penunjang jaringan informasi pustakawan. Yang kedua, kurangnya tenaga ahli teknologi informasi di perpustakaan. Ketiga, tidak semua koleksi bisa diubah menjadi koleksi non tercetak untuk masukkan ke dalam jaringan informasi. Yang keempat, kurangnya dana di perpustakaan. Dan yang kelima, kebijakan yang berbeda pada tiap-tiap perpustakaan terhadap pengaksesan informasi di dalam jaringan. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Zahra. Saya Zahra Ardiani dengan NIM 213030402. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dibacakan oleh teman saya tadi. Jaringan perpustakaan adalah organisasi formal yang terdiri dari anggota perpustakaan yang memiliki beberapa tujuan bersama dan mewujudkan tujuan sebagai melalui ketergantungan pada teknologi komputer dan telekomunikasi. Perpustakaan koperasi kadang-kadang digunakan sebagai pengganti jaringan untuk menyiratkan bahwa usaha yang lebih luas dan tidak terlalu menggunakan fasilitas komputer atau telekomunikasi untuk memenuhi tujuan. Jadi, ada beberapa badan atau lembaga yang bergerak dalam penyebaran informasi
yaitu yang pertama ada pusat rekod, yang kedua ada depo arsip, yang ketiga ada clearing house, yang ketiga ada referral, yang kelima ada bank data, dan yang keenam ada museum. Keberadaan suatu dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk melakukan pembinaan hukum di Indonesia. Hal tersebut menjadi pemikiran mengenai pentingnya keberadaan suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH untuk pertama kali yang ditemukan dalam Seminar Hukum Nasional 3 di Surabaya pada tahun 1974. Kendala merupakan faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapai sasaran, kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan. Jadi, kendala merupakan faktor yang menghambat terjadinya keberhasilan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan atau kesenjangan antara apa yang harusnya terjadi, namun sesuatu itu harus tertunda kejadiannya karena terhambat oleh beberapa hal. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan dari kesimpulan materi yang sudah diterangkan oleh teman saya tadi. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.